Selamat datang di channel Dalam Jawi Antik. Langsung saja, kali ini saya akan membagikan tips atau cara paling mudah, cara paling efisien untuk mengembangbiakkan berbagai macam tanaman yang kita sukai, terutama untuk tanaman buah-buahan, yaitu dengan cara mencangkok. Dan di tutorial kali ini saya akan menyajikan cara mencangkok, dan itu bisa diterapkan di banyak tanaman. Bisa diterapkan di pohon mangga, pohon jeruk, pohon serikaya, pohon kelengkeng, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan mencontohkan cara mencangkok di pohon jeruk, dan di sini adalah pohon jeruk lemon. Bahan yang disiapkan adalah pisau yang tajam, atau bisa juga menggunakan gunting potong ranting, itu gunting yang biasa digunakan untuk memotong ranting. Terus yang kedua, plastik sebagai pengikat, atau bisa juga menggunakan alternatif lain, misalkan raffia atau lainnya. Terus yang selanjutnya adalah tanah ini dicari tanah yang agak basah biar nanti mudah nempel di batang yang akan kita cangkok. Langsung saja kita ke metode atau cara mencangkok yang efisien, yang praktis, yang mudah, dan dijamin berhasil jika tata caranya benar. Kita bersihkan dulu bagian-bagian yang sekiranya bisa mengganggu aktivitas kita, misalkan duri atau ranting kering yang sudah tidak berguna. Dan batang kita pilih yang masih segar, tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua, tapi masih segar dan kelihatan sehat. Kita bisa menggunakan alat gunting potong ranting seperti yang di video ini, atau bisa juga menggunakan cutter atau pisau lain yang benar-benar tajam. Harus benar-benar menyentuh bagian batang tanaman, karena kulitnya nanti yang akan dikelupas, dan jangan sampai tersisa kambiumnya atau bagian yang licin di dalam kulit sebelum batang. Itu kan ada licin-licin, nah itu namanya kambium. Itu juga harus dibersihkan. Setelah diiris melingkar seperti ini, baru dikelupas kulitnya satu persatu. Tapi ini pisaunya kurang tajam. Sebenarnya bagusnya untuk ngelupas seperti ini mending menggunakan cutter atau pisau kecil, tapi nggak apa-apa, ini bisa juga dilakukan. Harus dikelupas satu persatu seperti ini. Oh iya, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel kami, silahkan tekan tombol subscribe, dan bagi yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like, dan silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Silahkan juga Anda membagikan video ini jika sekiranya video ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda. Oke, setelah dikupas kulitnya, kemudian kita gosok-gosok bagian batangnya untuk menghilangkan kambiumnya atau bagian yang licin di bagian batang. Kita kerok atau kita gosok-gosok seperti ini terus sampai benar-benar halus, benar-benar kering. Kita gosok melingkar.
Setelah kulit benar-benar bersih, kemudian kita ambil plastik dan kita ambil tanah. Tanah sebaiknya tanah yang agak basah agar lebih mudah menempel di batang. Soalnya kalau tanahnya itu kering itu agak sulit nempelnya. Tapi ini masih kurang basah sedikit, tapi kita coba lagi. Dan tanah ini diusahakan menutupi bagian yang tadi dikelupas, dan yang terutama sekali adalah bagian yang atas, karena nanti munculnya akar itu dari kulit bagian yang atas. Dan lebih bagusnya lagi, sebelum dikasih tanah itu sebenarnya diolesi bawang merah untuk mempercepat pertumbuhan akar, tapi ini kebetulan tidak saya kasih. Juga untuk plastik pembungkusnya itu sebaiknya memang menggunakan yang warna bening, agar nanti ketika akar sudah mulai tumbuh itu kelihatan dari luar. Kalau kita menggunakan plastik yang agak gelap seperti ini nanti tidak kelihatan. Mungkin akar akan kelihatan kalau sudah tembus keluar dari plastiknya. Dan diusahakan tanah benar-benar padat, tidak ada yang tidak ada rongganya, harus benar-benar rapat seperti ini. Jadi sebenarnya teknik mencangkok itu sangat mudah dan sangat simpel sekali. Dan dengan metode cangkok seperti ini, kelebihannya itu jika nanti akar sudah tumbuh, terus ranting ini kita potong, itu kita tinggal nanam ke media yang kita inginkan, misalkan di pot atau langsung ke tanah juga bisa. Dan di situ juga sudah ada tanahnya sebagai cadangan sementara untuk pertumbuhan akar. Beda kalau misalkan kita membuat cangkok metode yang menggunakan air, itu mungkin nanti prosesnya setelah batang dipotong kemudian akan kita pindah di media lain atau langsung kita pindah ke tanah, itu mungkin butuh penyesuaian akar dengan tanah. Tapi kalau metode seperti ini kan sudah ada tanahnya di dalam batang, jadi lebih praktis. Dan kemungkinan mati itu kecil kalau metode seperti ini, karena sudah ada cadangan makanan di tanah yang nempel ke batangnya. Terus ikatan bagian cangkokan ini diusahakan 3, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Tujuannya agar bungkusnya tidak kendor dan tanah di dalamnya tidak bergerak-gerak, karena nanti kalau ada pergerakan yang agak keras atau agak kencang, terus posisi akar itu sudah masuk ke tanah, itu bisa mengakibatkan akarnya putus. Dan ini sebaiknya juga disiram 2 hari sekali atau 3 hari sekali setiap hari. Tapi kalau pas musim penghujan seperti ini, kelihatannya tidak perlu disiram, tidak apa-apa. Dan ikatan yang paling atas ini mengikat di bagian kulit yang tidak terkelupas. Jadi di atasnya kelupasan kulit yang tadi dibersihkan, ikatan yang bagian atas. Kalau bagian tengah aja pokoknya yang posisi tengah. Terus yang di bawah itu juga sebaiknya itu di bagian bawah yang masih ada kulitnya.
bukan di batang yang dikelupas. Jadi yang di atas tadi di bagian kulit, terus yang di bagian bawah itu di bagian kulit juga. Sangat mudah, praktis, dan simpel. Selamat mencoba.